Kembali lagi bersama saya Ralditya Fitovian Babu dengan NIM 2404010400004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin pembahasan dari mata kuliah Filsafat Kewarganegaraan dari apa yang saya pahami mengenai beberapa poin tersebut sesuai pemahaman saya dan juga apa yang saya ketahui. Tanpa berlama-lama, langsung saja di sini saya akan membahas poin pertama mengenai apa itu warga negara kompeten dari artikel yang telah saya baca yang bertema warga negara kompeten versus oligarki. Yang dimana oligarki itu adalah individu elit yang mempunyai kepentingan seperti para penguasa-penguasa dalam kutip. Dan juga warga negara yang saya ketahui dari artikel yang saya baca itu tentang bahwa warga negara kompeten adalah warga negara yang sadar akan hak-hak dan juga kewajibannya. Dan juga saya akan melanjutkan ke poin kedua mengenai apa keganjilan atau hal-hal yang ganjil mengenai pemilu di tahun 2024. Nah, saya akan mengambil salah satu keganjilan atau isu-isu yang beredar di media sosial mengenai tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, yang dimana ada hal yang mengganjil tentang perubahan dari syarat menjadi seorang presiden atau calon presiden, yang dimana ada salah satu cawapres yang mencalonkan diri namun dia masih berumur di bawah 40 tahun. Nah, setelah itu tiba-tiba hukum konstitusi 2002 mengubah peraturan mengenai syarat dari presiden dan cawapres, mengenai syaratnya adalah berusia di bawah syarat menjadi seorang presiden atau cawapres bisa dilakukan oleh orang yang memiliki umur di bawah 40 tahun asalkan telah atau sedang menjabat sebagai seorang kepala daerah. Nah, salah satu cawapres ini dia sedang menjabat sebagai wali kota Solo. Dan juga yang ketiga, upaya apa yang bisa dilakukan agar demokrasi di Indonesia itu terus berkembang dengan cara agar mencegah para penguasa-penguasa ini melakukan kebebasan mereka agar memenuhi kepentingan dalam diri mereka itu sendiri agar mendapatkan keuntungan yang berlimpah, terutama bagi partai-partai. Dan juga yang keempat, mengapa warga negara itu harus kompeten dalam konteks republik, yang dimana sistem republik itu menetapkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dimana rakyat itu bukan sebagai orang yang mengikuti kebijakan saja, tetapi ikut serta dalam mengarah kemana negara itu ke depannya, agar apakah semakin baik atau semakin buruk. Yang dimana yang kita harapkan itu agar menjadi semakin baik ya. Dan juga poin terakhir, bagaimana mewujudkan warga negara kompeten itu? Nah, mewujudkannya itu dari diri kita sendiri dahulu yang memiliki kesadaran bahwa menjadi warga negara kompeten itu bukan hanya menguntungkan bagi negara saja, tetapi bisa untuk diri kita sendiri. Yang dimana ketika kita bisa menjadi warga negara kompeten, kita bisa mendapatkan akan hak-hak dan juga apa yang bisa kita peroleh dari negara itu sendiri. Kan kita memiliki kesadaran. Jadi kita bisa mendapatkan pendidikan gratis dan juga kesehatan yang terjamin. Dan juga yang kedua, dengan melalui pendidikan. Tanpa pendidikan itu kita tidak bisa apa-apa. Karena aset terpenting seorang manusia itu adalah otak. Cara berpikirnya mau seperti apa ke depannya.
Mungkin penjelasan singkat dari saya seperti itu. Jika ada kesalahan kata dan juga tiap kalimat atau perkataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan juga saya ingin menyimpulkan bahwa kita sebagai warga negara itu harus bisa menjadi warga negara kompeten agar bisa mendapatkan hak-hak kita sebagai warga negara, dan juga kita memiliki peran aktif dalam pembangunan di suatu negara. Mungkin itu saja dari saya ucapkan terima kasih.